Bill, kalau lo masih takut, kenapa lo sampai ngajak Bita nikah? Lo cuma mau main-main ya? Ya bukan gitu. Bukan gitu, gue cuma belajar dari kesalahan teman-teman gue. Mereka nggak siap nikah, nggak siap komitmen, akhirnya pernikahannya gimana? Bubar tengah jalan. Gue cinta banget sama dia, gue nggak mau kayak gitu. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk pergi. Mungkin salah, tapi Jangan. Pokoknya banyak deh. kamu suka pakai jam juga ya. Iya. Oke. Kenapa? Ya udah, cuma mau tanya itu aja sih. Aku duluan ya. Makasih ya. Iya. Bye. Bill. Dah. Kayaknya Billy suka deh sama gue. Mudah-mudahan hadiah itu mau dikasih ke gue. Dita, kalau kamu mau terima cintaku, kamu terima kado ini. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa, kamu ambil aja. Terus kamu buang. Tapi mudah-mudahan sih kamu mau terima. Hmm, aku terima kado dari kamu. Jadi kamu mau pacaran sama aku? Kamu terima cintaku? Iya. Kok nggak ngomong dari dulu sih, Sya? Udah lah, Bill. Itu kan masa lalu. Gue cerita kayak gini ya supaya nggak ada beban lagi di hati gue. Masa lalu kan yang membentuk masa depan. Untung gue sekarang balik ke Jakarta dan mau ketemu sama Bita. Jadi gue tahu. Untung meeting dipindahin ke cafe Shy. Jadi gue bisa ketemu sama Marisa sama temennya. Loh, Marisa ngapain ketemu sama Billy? Pantes aja ya dia tadi gugup pas gue tanya mau kemana. Maksud dia apa sih? Bentar ya. Halo Sya? Iya, Bit. Gue lagi di cafe Shy nih, lagi lunch. Lo lunch sama siapa? Sama klien, eh Mas Yogi. Yogi. Barusan Mas Yogi ngasih tahu gue katanya dia lagi di Bangkok. eh itu maksudnya klien temen gue, Mas Yogi Yose. Lo bukannya meeting ya, Bit? Lo lagi di mana? Kok berisik banget suaranya? Sya, nanti gue telepon lagi ya. Ada telepon masuk. Jangan-jangan Bita juga lagi di sini. Sya? Sya, kenapa, Sya? Enggak kok, enggak apa-apa. Bita. Iya bisa. Kenapa sih? Marisa harus bohong dan ketemu sama Billy? Kesolidar banget sama gue yang udah disakitin gitu sama Billy. Seharusnya Marisa belajar dari pengalaman gue. Kenapa dia sekarang mau sih dideketin sama Billy? Sya, gue tahu gue salah ninggalin Bita pada saat ijab kabul. Tapi itu semua karena gue masih takut sama komitmen. Bill, kalau lo masih takut, kenapa lo sampai ngajak Bita nikah? Lo cuma mau main-main ya? Ya bukan gitu. Bukan gitu, gue cuma belajar dari kesalahan teman-teman gue. Mereka nggak siap nikah, nggak siap komitmen, akhirnya pernikahannya gimana? Bubar tengah jalan. Gue cinta banget sama dia, gue nggak mau kayak gitu. Makanya akhirnya gue memutuskan untuk pergi. Mungkin salah, tapi waktu itu gue rasa itu benar. Yang gue harap, gue di Toronto pulang-pulang bisa jadi orang dan gue bisa bahagiain dia. Alasan lo itu nggak masuk akal banget. Ya,
Gue nggak tahu sih cara jelasinnya gimana, tapi sekarang gue udah siap. Gue udah siap terima apa aja. Dan gue mau dia balik sama gue. Gue ngerti, Bil, posisi lo. Tapi lo sekarang balik di saat semua itu udah hancur. Gue harus yakinin dia. Makanya gue minta tolong sama lo untuk ketemuin gue sama Bita. Gimana pun caranya. Lo mau nolongin gue kan, Syah? Jadi, lo mau balikan sama Bita? Iya. Gue mau balikan sama Bita. Sekarang gue udah siap. Dan lo harus tolongin gue, Syah. Gue cinta mati sama Bita, Syah. Jadi, Billy masih mengharapkan cintanya Bita. Please, Syah, tolongin gue. Please. Please, Syah. Cuman lo jalan gue menuju Bita. Bu, HP-nya bunyi tuh, Bu. Halo Dev, Halo Bit, kamu di mana? Kok jam segini belum datang? ini udah OTW kantor kok. Kamu lemes gitu, nggak semangat? Aku cuma lagi banyak kerjaan doang. Oh, ya udah nanti ketemu sama aku ya di taman. Aku pengen ngomong sama kamu. Ya udah, suka kamu. Kamu ngomong kayak gitu, kamu ada seneng ya ketemu sama pacarmu? Bahagia. Ya udah, ketemu teman ya. Iya, gue akan bantuin lo. Tapi, lo jangan berharap banyak ya. Syah. Halo, kantor Cewek Holik, selamat siang. Oh iya, pesanannya akan segera datang siang nanti ya, ditunggu ya. Halo? Gak sopan banget sih, bilang makasih kek, apa kek, main dimatiin aja. Cie yang lagi marahin pelanggan, nanti tak bilangin Mbak Vita loh. Iya apaan sih, Ipul? Orang Popi lagi marah-marah sama gagang telepon. Nih, gak lihat nih, gagang telepon, bukan pelanggan. Ya udah sih, jangan marah-marah. Oh iya Mbak Email kemana? Kok Mbak Popi yang ngerjain kerjaan Mbak Email? Aduh, ya juga ya. Kerjaan Popi aja udah banyak banget. Apalagi ditambah kerjaan email. Saya kan cuma nanya Mbak, kok jadi curhat? Ih, udah. Dasar Ipul, kepo bin alay. Email tuh gak masuk, lagi izin. Loh, kok udah izin sama saya? Emang Ipul siapa? Email disuruh izin sama Ipul. Saya kan pengagum beratnya. Ipul itu gak pantes jadi pengagum email. Ipul itu cocoknya jadi pengagum gelap. Tahu gak kenapa? Kenapa itu? Karena kulit Ipul gelap. Ini bukan gelap Mbak, cuma kurang terang aja ini. Ih, sama aja, gelap gulita. Cuy. Nih, yang mau kenal sama temen gue nih. Ini Rania nih, cuy. Hai. Wah, senyumannya, cuy. Gue bingung deh sama si Joy. Dia sebenarnya sakit apa bolos sih? Kangen aja. Tadi nelfon gue, bilangnya sakit. Sekarang nih barusan bilangnya ada urusan keluarga. Yang bener yang mana sih, yo? Lah, nanya ke gue. Mana gue tahu. Paling juga dia lagi empet liat mukanya lu, Dul. Ya udah kalau gitu biar gue aja yang kontak Joy. Gak usah. Tadi dia udah nelpon gue. Ya elah, Dul. Udah yang mendingan sekarang lo laporin ke Tante Tia. Beres. Emangnya gue pengaduan kayak lo? Lagian tuh anak bikin gue panas hati aja sih. Nah, tuh kan. Lu mah biasanya ngedumel. Mendingan gue ngaduin langsung ke Tante Tia. Lu mah apa cemen, cuy. Hati doang yang panas.
Paling juga panasnya karena hal lain, karena Dita ya kan? Iya sih bener. Habisan seharian gue belum lihat Dita. Jangan-jangan di jalan keluar lagi. Pergi sama mantannya. Bisa berapa dah nih?